Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi minal tofa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'da. Kamus puji dan syukur, alhamdulillah, marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin. Pada kesempatan ini, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap kita pasti ingin hidup bebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan dalam bentuk fisik maupun penjajahan dalam bentuk non-fisik. Penjajahan dalam bentuk fisik sudah ditunjukkan kebiadabannya oleh penjajah Belanda dan Jepang. Bayangkan kita dijajah 3 abad lebih lamanya. Sungguh ini waktu yang sangat lama. Kekayaan alam kita dikuras tanpa batas. Rakyat kita ditindas tanpa peri kemanusiaan. Sungguh betapa sengsara dan menderitanya rakyat Indonesia pada waktu itu. Dengan kebangkitan para ulama, santri, pemuda, dan rakyat secara serentak melakukan perlawanan habis-habisan, tidak peduli mau mati, mau hidup ataupun mati tidak masalah, karena rakyat sudah bosan dijajah terus-menerus. Mereka menggunakan persenjataan manual seadanya, seperti bambu runcing, keris, pedang, tombak, dan lain-lain. Dengan gemuruh takbir memenuhi bumi Indonesia, maju melawan para penjajah, hingga akhirnya kita menang. Tidak terhitung berapa banyak nyawa yang berguguran menjadi syuhada. Semua itu mereka lakukan karena didorong rasa cinta kepada tanah air dan rela mengorbankan nyawa demi terbebas dari belenggu penjajah. Alhamdulillah, kita telah menikmati udara kemerdekaan. Dan tepat hari Senin 17 Agustus 2020, beberapa hari yang lalu adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ini adalah hasil para pejuang yang telah gigih mengorbankan segala-galanya demi terbebasnya dari cengkraman kaki tangan para penjajah yang sangat biadab. Kita doakan semoga arwah para pejuang yang telah gugur menjadi syuhada ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga yang indah dan kekal abadi. Lalu apakah dengan terbebasnya kita dari penjajah Belanda dan Jepang, kita hidup kita akan terus merdeka? Tidak, karena ada satu jenis penjajahan yang akan selalu ada menghantui diri kita dimanapun, baik siang maupun malam, yaitu penjajahan yang bersifat non-fisik. Penjajahan yang bersifat non-fisik terkait dengan sifat kepribadian kita sendiri. Dalam diri manusia ada hawa nafsu yang sangat keras. Jajahannya tidak kalah bahayanya dengan penjajahan yang bersifat fisik. Saking beratnya penjajahan hawa nafsu ini sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, "Raja'tu minal jihadil ari ila jihadil akbari wa kila wa ma jihadu akbaru ya
Rasulullah wa qala jihadun nafsi. Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Ucapan tersebut beliau sampaikan setelah menang melawan kafir Quraisy ya dalam perang Badar yang sangat dahsyat. Hawa nafsu tidak pernah mau tunduk walaupun perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain kecuali kita berjuang melawannya. Apapun kemauannya, jangan diikuti. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya bagi pagi dan senja hari, yang mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Al-Kahfi surat 18 ayat 28. Demikianlah Allah menuntun kita dalam Al-Quran. Bahkan saking bahayanya hawa nafsu ini, kalau diikuti bisa menghancurkan bumi dan langit beserta isinya. Dalam Al-Mu'minun ayat 71, lihatlah kerusakan di darat dan di laut karena ulah hawa nafsu manusia yang tidak terkendali. Zaharul fasadu fil albarro wal bahri bima kasabat wi aidi annasi liyudiqahum ba'dal alladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Harum surat 30 ayat 41. Perjuangan melawan penjajahan hawa nafsu ini adalah perjuangan yang tidak ada habisnya. Karena setiap hari selalu mengajak kita untuk berbuat hal-hal menyimpang. Kalau kita selalu menang melawan hawa nafsu, maka nafsu itu akan menjadi tunduk dan patuh kepada aturan syariat agama Islam. Ketika hawa nafsu itu tunduk, maka berubahlah statusnya dari nafsu ammarah, nafsu jahat yang ditunggangi setan, menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang membuat hati damai dan tenang karena mendapat bimbingan dari Allah SWT. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga hawa nafsu kita terus dapat dikendalikan untuk taat dan patuh kepada aturan syariat Islam yang diamanahkan kepada kita, sehingga kita benar-benar merdeka melawan kejahatan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ai wa iyyakum bima fihi minal ayati wa ladzakril harimi wa taqabbala minni wa minkum bilaw wa ta'uhu innahu huwas samiul alim. Aku qawli hadza wastaghfirullah hal azim li wa lakum wa
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.